Pelatih fisik tersebut mengungkapkan ada persamaan gaya bermain di tim junior dengan senior. Asisten Sintayong ungkap ada kesamaan gaya bermain timnas Indonesia U16 dan senior. Pelatih fisik timnas Indonesia Shin Sang-gyu hadir langsung untuk menonton laga timnas Indonesia U16 ketika berlaga di Piala AFF U16 2022 saat menghadapi Vietnam U16 pada Sabtu lalu di Stadion Maguwo Harjo. Timnas Indonesia U16 berhasil meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Vietnam U16. Anak asuh Bima Sakti sukses comeback usai tertinggal lebih dulu dari skuad didikan Nguyen Quoc Tuan. Kemenangan timnas Indonesia U16 ini disaksikan langsung oleh asisten Sintayong yaitu Shin Sang-gyu. Pelatih fisik tersebut mengungkapkan ada persamaan gaya bermain di tim junior dengan senior. Saya melihat beberapa persamaan. Saya merasa pemain U16 mereka mengikuti gaya bermain dan filosofi timnas senior. Itu sangat bagus untuk dilihat. Ucap Shin Sang-gyu saat ditemui usai laga di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Kendati begitu, Shin Sang-gyu mengucapkan bahwa pemain muda tersebut masih butuh peningkatan fisik. Ia pun menegaskan transisi bermain anak asuh Bima Sakti masih perlu diperbaiki karena jarak antar lini yang kurang rapat. Tetapi hal itu ditutup dengan usaha keras pada pemain Garuda Asia. Mereka masih sedikit kurang atletis. Ada jarak juga antar lini dari tengah, depan, dan belakang. Namun saya berpikir pemain menunjukkan usaha yang bagus hari ini, tegasnya. Pemain muda tanah air bisa bersaing dengan negara-negara Eropa. Timnas Indonesia U16 mengalahkan Vietnam 2-1 sehingga menjuarai grup A dan lolos ke semifinal Piala AFF U16 2022. Kemenangan itu membuat Garuda Asia menuai banyak pujian. Salah satunya datang dari koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Dia mengatakan pemain-pemain muda Indonesia memiliki potensi besar. Bahkan dia yakin para pemain muda Indonesia bisa bersaing dengan anak-anak dari Eropa. Ini merupakan gambaran dan jawaban pemain muda Indonesia sejatinya punya potensi dan bisa bersaing. Jangankan melawan Vietnam, Indonesia juga bisa bersaing dengan negara di Eropa seperti Spanyol, Italia, Jerman, dan lainnya dalam konteks pembinaan usia muda. Ucap Akmal Marhali kepada MNC Portal Indonesia. Akmal Marhali menilai ada perkembangan yang ditunjukkan para pemain Indonesia terutama yang membela timnas Indonesia U16. Akan tetapi dia pun mengingatkan bahwa pembinaan para pemain muda harus berjenjang dengan baik. Permasalahan saat ini masih muda bagus, tetapi memasuki senior atau profesional malah meredup. Masalah seperti ini harus PSSI yang cari solusinya. Akmal Marhali mengatakan kondisi itu tidak boleh terus terjadi. Solusi untuk masalah itu harus segera ditemukan agar timnas Indonesia senior bisa berprestasi. Sementara itu di semifinal timnas Indonesia U16 akan bersua juara grup C yang belum diketahui hingga saat ini. Perlu diketahui pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman pada Rabu 10 Agustus 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kapten Garuda Muda dapat kejutan spesial dari Ketua Umum PSSI. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan berniat mengangkat Kapten Timnas Indonesia U16 Muhammad Iqbal Kwi Jangge sebagai anak. Mendengar kabar ini, Iqbal pun bereaksi. Dia menyebut baik niat Muhammad Iryawan untuk menjadikannya anak angkat. Alhamdulillah, orang tua saya juga bilang alhamdulillah, ujar Iqbal. Hal ini disampaikan Iryawan usai menyaksikan Timnas Indonesia U16. Indonesia menundukkan Vietnam pada laga terakhir grup A Piala AFF U16 2022 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman pada Sabtu 6 Agustus 2022. Menurut pria yang disapa Iwan Bule itu, Iqbal adalah anak berdarah Papua yang berbakat dan kebetulan lahir di Sumedang, Jawa Barat. Iryawan sendiri pernah menjadi Kapolda Jawa Barat pada tahun 2013 hingga 2015. Purnawirawan polisi berpangkat akhir komisaris jenderal itu pun berjanji akan menanggung biaya pendidikan Muhammad Iqbal Kwi Jangge. Bahkan dia siap bertanggung jawab hingga Iqbal mendapatkan pekerjaan. Muhammad Iqbal Kwi Jangge merupakan pemain yang tak tergantikan di lini belakang Timnas Indonesia U16. Ia selalu bermain tanpa pernah digantikan di Piala AFF U16 2022. Sosoknya tenang dan mampu membaca permainan dengan baik.
Dengan Iqbal ada di lini pertahanan, timnas Indonesia U16 selalu menang dan baru kebobolan 1 kali dari 3 laga grup A Piala AFF U16 2022. Anak-anak asuh Bima Sakti pun sanggup membuat 13 gol di grup A yang membuat mereka memimpin klasemen sehingga berhak melaju ke semifinal. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb.